Setuju nggak bahwa yang namanya kecerdasan emosional itu sebenarnya penting banget? Kalau kita memiliki kecerdasan emosional yang baik, itu akan menghindari kita dari berbagai hal konyol yang seharusnya tidak terjadi. Setuju nggak? Ini ada satu kisah menarik yang terjadi di tahun 2001 di mana ada seorang istri sampai menusuk suaminya gara-gara melihat di handphone suaminya ada foto wanita muda. Yang ternyata itu foto adalah foto istrinya tersebut waktu ketika istrinya masih muda. Kebayang nggak sih kalau kita nggak punya kecerdasan emosional, betapa banyak kekacauan, betapa banyak masalah yang akan kita alami. Nah, khusus pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebuah model kecerdasan emosional yang sebenarnya boleh dikatakan awal muasal dari kecerdasan emosional. Inilah model yang diperkenalkan oleh dua profesor terkenal, yaitu Peter Salovey dari Yale University dan sekarang juga menjadi presiden di Yale University, dan John Major dari University of New Hampshire. Menurut mereka, yang namanya kecerdasan emosional itu dibagi menjadi 4 bagian yang sering kali disebut dengan PUUM atau PUM model. Pertama-tama adalah perceiving. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita bisa mengerti pada waktu ketika kita melihat sebuah situasi atau kejadian itu men-trigger emosi-emosi kita. Yang kedua adalah use atau facilitate, adalah bagaimana kita menggunakan informasi emosi itu untuk mempengaruhi cara berpikir kita dalam merespon sesuatu. Yang ketiga adalah understanding, yakni pemahaman lebih mendalam lagi tentang emosi tersebut. Dan yang keempat adalah manage, bagaimana kita mengatur dan mengelola emosi yang pas. Kita kasih contoh aja deh, misalnya waktu ketika Anda sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Anda melihat ada seorang wanita tua sedang memanggul beban yang berat banget. Tahu-tahu air mata Anda meleleh dan Anda nggak sadar tentang apa yang terjadi. Nah, kalau mengikuti proses yang disebut dengan PUM model ini, pertama-tama adalah perceiving. Jadi sebenarnya respon emosional yang muncul pada diri Anda itu kan karena ada wanita tua sedang memanggul beban yang begitu berat, dan itulah yang kemudian men-trigger emosi sedih, emosi berempati. Dan yang berikutnya adalah using, facilitating, adalah bagaimana emosi itu kemudian mempengaruhi cara berpikir Anda. Di situ Anda berpikir, kasihan banget ya, bagaimana seorang wanita yang sudah tua masih harus memanggul beban yang begitu berat. So, apa yang terjadi adalah emosi mulai mempengaruhi bagaimana Anda berpikir tentang wanita tersebut. Berikutnya adalah understanding. Anda memahami lebih dalam lagi tentang perasaan yang Anda alami. Misalnya contoh ketika Anda bertanya, kenapa sih saya merasakan seperti itu? Oh, Anda baru sadar. Karena wanita itu ternyata mengingatkan Anda juga tentang ibu Anda yang sudah tua. Lantas berikutnya adalah manage. Nah, di bagian di sini Anda menentukan respon yang akan Anda berikan dalam situasi itu. Misalkan kalau Anda bisa membantu, mungkin Anda memberikan uang, atau misalnya contoh Anda akan melakukan sesuatu, atau misalnya paling enggak mendoakan, atau melihat dan merasa bersyukur. Maksud saya bersyukur dalam arti berterima kasih bahwa ibu Anda tidak harus menjalani nasib seperti ibu itu misalnya, tapi sekaligus juga merasa berempati dengan situasi wanita tersebut. Jadi bagaimana perasaan itu sebenarnya Anda bisa atur dan Anda bisa kelola. Saya kasih contoh yang berbeda. Di situasi pekerjaan misalnya, Anda berada di situasi meeting dan merapat tersebut ada seorang teman Anda sedang mempresentasikan sebuah proyek yang sedang dikerjakannya. Ternyata dalam proyek itu dia mulai menjelek-jelekkan bagian dan hasil pekerjaan tim Anda. Tiba-tiba emosi Anda langsung terpicu, Anda langsung marah. Nah, kalau kita mengikuti proses PUUM ini, pertama-tama adalah perceiving. Presentasi dari teman Anda itu memicu emosi yang tidak menyenangkan karena Anda merasa dipersalahkan. Yang kedua adalah bagaimana Anda memfasilitasi perasaan tersebut, akhirnya kemudian Anda kaitkan dengan cara berpikir Anda. Mengapa Anda berpikir kesel, jengkel, sebel dengan dia? Karena Anda merasa dikhianati. Kenapa ini tidak disampaikan sebelumnya? Kenapa harus disampaikan di meeting? Lantas berikutnya adalah understanding, berarti memahami lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Di satu sisi mungkin Anda jadi mengerti, oh ini adalah teman Anda dan memang selalu cari muka. Atau misalnya Anda memahami lebih lanjut bahwa Anda merasa kesel. Kenapa? Karena Anda merasa bahwa sebagai teman Anda sudah berkorban banyak untuk membantu dia pada waktu ketika kesulitan, tahu-taunya nggak dibalas, tahu-taunya nggak dibantu, malah dijatuhkan di muka umum pada saat ketika presentasi. Nah, berbagai hal inilah yang membuat Anda memahami tentang apa yang sebenarnya Anda alami. Nah, yang menarik adalah manage. Lantas Anda memutuskan apa yang harus Anda kerjakan, apa yang harus Anda lakukan pada saat situasi itu. Mungkin Anda akan berdiri, angkat tangan, dan kemudian mengambil waktu untuk menjelaskan dan untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh teman Anda, atau mungkin Anda memutuskan mungkin itu bukan situasi yang tepat untuk diklarifikasi,
tetapi Anda akan bicarakan dengan teman Anda setelah meeting selesai. Nah, kalau kita perhatikan, model ini sebenarnya model yang menarik karena bagi kedua profesor ini, John Major dan Peter Salovey ini, yang namanya kecerdasan emosional itu adalah sebuah rangkaian, sebuah proses mulai dari Anda memahami apa yang terjadi sampai di ujung-ujungnya adalah Anda mengatur bagaimana Anda merespon sebuah situasi atau kejadian. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa model kecerdasan emosional ini adalah model yang sangat membantu mereka waktu ketika menyikapi sesuatu, waktu menyikapi sebuah keadaan, dan sampai memilih apa sih respon yang terbaik yang bisa dilakukan dalam situasi itu. Yang jelas, model inilah yang kelak lebih dikenal dengan namanya ability model, yaitu model yang bercerita tentang bagaimana kecerdasan emosional itu adalah sebuah rangkaian proses dari awal kita mendapatkan sebuah kejadian sampai bagaimana kita memutuskan untuk menyikapi kejadian itu. Begitulah cara kita mengelola kecerdasan emosional dan membuat kita menjadi lebih bijak menyikapi sebuah kejadian. Karena pada intinya, respon emosi kita dan apa yang kita lakukan sebenarnya itu adalah bagian dari pilihan-pilihan kita. So, dari saya Antonio Dio Martin, salam antusias.